Nabi Nuh AS merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh AS yang paling terkenal adalah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan menyampaikan kepada Allah SWT. Pada saat tersebut, Nabi Nuh AS beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah SWT. Kisah Nabi Nuh AS tersebut dapat menjadi rekomendasi cerita anak yang dapat Bunda bacakan kepada si kecil. Kisah Nabi Nuh AS banyak mengajarkan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh AS, Bunda sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak melalui beragam kisahnya. Kisah Nabi Nuh AS dan kaumnya membuat kapal besar. Nabi Nuh AS merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh AS diutus oleh Allah SWT di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh AS berdakwah dengan kekuatan tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh AS kemudian berdoa kepada Allah SWT. Nabi Nuh AS berdoa agar kaumnya diberi hidayah. Allah SWT mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh AS yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar tanah kepada Nabi Nuh AS dan kapal para pengikutnya ketika mereka sedang membuat. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh AS juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing disajikan untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh AS juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun sangat lebatnya dan konon tak datang reda. Sampai 3 hari lamanya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh AS mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu, kecuali kapal Nabi Nuh AS. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan udara perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan alam. SWT, keturunan Nabi Nuh AS pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Kisahkan anak-anak Nabi Nuh yang durhaka. Selain kisah tentang umat Nabi Nuh, kisah mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral. Nabi Nuh AS memiliki 4 orang putra yaitu Syam, Ham, Yafith, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak kapal Nabi Nuh AS berada di dalam, kecuali Kan'an. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh AS. Ayahnya sendiri, "Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah kamu ikut bersama orang-orang kafir," kata Nabi Nuh AS mengajak Kan'an. Namun dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh AS sempat berteriak memanggil dia agar naik ke atas kapal. "Naiklah ke perahu bersamaku," ajak Nabi Nuh AS. Akan tetapi, Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh AS telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah SWT. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir. Menjelang ajalnya, Allah SWT kemudian mengingatkan dan menghibur
Nabi Nuh AS meskipun anak adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena bertentangan dengan ajarannya. Hikmah cerita dari kisah Nabi Nuh untuk diajarkan kepada anak. Dua kisah Nabi Nuh AS di atas mengajarkan banyak pesan moral. Kesabaran Nabi Nuh AS dalam berdakwah selama ratusan tahun. Meski hanya memiliki puluhan pengikut patut dijadikan teladan oleh umat manusia. Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil apabila mengajak orang lain dalam hal kebaikan. Harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS dalam berdakwah. Bunda, ajarkan pula kepada anak bahwa kesabaran dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan. Setiap kali membahas sebuah tantangan dan tantangan, sebagai hamba Allah yang baik maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah SWT. Di sisi lain, janganlah meniru sikap Kan'an dan kaum Nabi Nuh AS yang tidak mau diajak beradaptasi.